Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus ngerti siapa kita ini di dalam Kristus. Kita harus ngerti posisi kita di dalam Kristus itu siapa. Setelah kita mengalami kelahiran baru dan percaya Tuhan sebagai juru selamat kita sembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ngerti kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran. Kita mesti tahu posisi kita itu di dalam Tuhan itu seperti apa. Kalau kita ngerti dan tahu persis posisi kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang bisa bertindak, bersikap, mengambil keputusan, ngadepin apapun juga, tenang, rileks. Karena dia tahu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dilayani itu siapa. Ketika seseorang nggak ngerti jati dirinya di dalam Tuhan, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Tidak heran ya orang-orang kayak begini ini seringkali putus asa, stres, bingung ketika menghadapi kesesakan. Sebenarnya yang perlu kita kenal, ya benar yang perlu kita mengerti adalah cara Tuhan bekerja. Posisi kita di dalam Tuhan dan kita membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Ini yang utama dulu. Makanya setiap orang percaya harus ngerti kebenaran, harus belajar kebenaran. Dilarang keras orang Kristen yang ngaku Kristen, punya KTP Kristen, mengaku punya agama Kristen, ngaku percaya Yesus, malas belajar firman. Kalau kita malas belajar firman, kita nggak ngerti kebenaran. Bagaimana kita bisa memutuskan sesuai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran? Harusnya setelah kita percaya Yesus, ngalami kelahiran baru, hidup jalan bersama Yesus, kita memutuskan setiap hari yang paling utama itu bergaul intim dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Baru kita belajar firman. Firman ini akan menuntun kita. Firman yang kita pelajari itu seperti maps yang akan menuntun kita kepada arah dan tujuan Allah. Bukan kita nggak ngerti apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini nggak ngerti kebenaran, kita berjalan mau kita sendiri, kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Bisa muter-muter terus, bolak-balik dalam perjalananmu, nggak sampai tujuannya, hanya menghabiskan waktu sisa hidupmu dengan sia-sia belaka. Tetapi kalau kita ini berjalan, dipimpin oleh Tuhan, kita ngerti kebenaran, hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tambah hari, semakin jelas tujuan dan arah hidup kita itu seperti apa di dalam Tuhan. Kalau kita ngerti Tuhan, ngerti arah dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita ini ngadepin masalah, persoalan atau apapun juga, kita fokusnya bukan pada masalah, tetapi kepada pribadi Tuhan itu. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu mengerti, melihat, mendengarkan semua yang kita alami. Dia memantau, dia menyelidikin. Bahkan sampai kedalaman batin kita pun Tuhan tahu. Menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Tuhan tahu apapun yang kita alami hari ini. Harusnya kita meski jalan tenang aja sama Tuhan. Fokus kita sama Tuhan saja. Kalau fokus kita ngadepin persoalan, masalah, tekanan, himpitan atau apapun fokusnya sama Tuhan, kita nggak terlalu pusing dengan apa yang terjadi. Karena fokus kita Tuhan. Tapi kalau fokus kita bukan Tuhan, kita akan terganggu dengan apa yang terjadi, apa yang kita alami, sehingga kita tidak fokus kepada tujuan ilahi, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Ini yang harus dibenarkan dulu bagi orang percaya. Kita harus fokus kepada Tuhan. Tuhan harus yang jadi sumber utamanya. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita itu fokusnya kepada Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam segala sesuatu. Banyak orang gak fokusnya sama Tuhan. Fokusnya pada persoalan, fokusnya kepada masalah, fokusnya pada tekanan, fokusnya pada orang lain yang menyakiti dan melukai. Sehingga tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bisa aja di tengah jalan putus asa, stres, bingung, panik, dan tidak bisa lagi berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini panik, stres, bingung, mana mungkin kita bisa berdoa. Justru kita harus kenal Tuhan, kita harus ngalami Tuhan, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Kita akan lihat di Keluaran pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Ini bangsa Israel mengalami perbudakan, mengalami tekanan. Dan di waktu mengalami perbudakan itu bangsa Israel berseru sama Tuhan. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Hari ini
engkau sedang mengalami persoalan, ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin hal yang ruwet, hal yang nggak tahu jalan keluarnya, ujung pangkalnya seperti apa. Dan waktu kita berdoa, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita minta pertolongan sama Tuhan, waktu kita mengadu sama Tuhan, Tuhan itu mendengar semua apa yang kita doakan, semua apa yang kita katakan di hadapannya. Bukan berarti kalau hari ini belum dijawab persoalanmu, belum terjadi breakthrough dan terobosan, engkau belum diberkati, engkau belum mengalami pertolongan Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak dengar. Tuhan mendengar semua doa kita, keluh kisah kita, jeritan kita, seruan kita. Tuhan dengar dan sampai kepada surga. Ayat yang ke-24. Allah mendengar mereka mengerang. Tuhan mendengar. Baik Bu, engkau ngeluh, Tuhan mendengar. Engkau berdoa, Tuhan mendengar. Engkau minta pertolongan ilahi, jerit nangis sama Tuhan, minta Tuhan tolong, Tuhan mendengar. Bahkan ketika engkau mulai bawel, cerewet, menggerutu, ngomel, berkata busuk, gosipin, berkata yang najis dan kotor tidak berkenan di hadapan Tuhan pun dengar. Tuhan itu mendengar dari semua apa yang kita katakan, apalagi kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tentunya ya Tuhan lebih mendengar lagi karena hubungan kita benar di hadapan Tuhan. Ini bangsa Israel mengeluh karena perbudakan, dia nangis, dia berseru, dan Tuhan dengar. Mereka mengerang. Allah mendengar mereka mengerang. Hari ini ada beberapa orang sedang mengerang. Mengerang karena persoalan, mengerang karena tekanan hidup, mengerang karena disakitin, dilukai, dihianati, diperlakukan buruk, bisa mengerang. Ada juga orang yang mengerang, seperti orang yang sakit bersalin, merindukan suatu kegerakan ilahi. Berdoa, ada orang tertentu berdoa merindukan satu kebangunan rohani, di mana banyak orang dilawat Tuhan, terjadi kegerakan manifestasi kuasa Allah yang dahsyat pun Tuhan juga mendengar. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita mohon, apapun yang terjadi dalam diri kita, pergumulan kita pun Tuhan mendengar. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, Tuhan sampai hari ini bikin perjanjian, dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Perjanjian dari Tuhan tidak bisa dibatalkan. Dan karena bangsa Israel ini ngalami perbudakan, ngalami tekanan, ngalami himpitan, dia berdoa, dia ngeluh sama Tuhan, dia berseru-seru sama Tuhan, dia mengerang sama Tuhan. Tuhan tuh ingat karena Tuhan pernah bikin perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian itu apa sih? Coba sekarang kita buka di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Mereka menjarah. Ini Bapak Ibu mesti baca di Kejadian, di kitab Keluaran, Bapak Ibu mesti tahu ceritanya nih. Sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan, dia minta emas, minta harta berharga kepada orang Mesir, dan dengan murah hati orang Mesir berikan sebagai jaran upah. Dengerin baik-baik. Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan ingat itu. Apakah kita menjadi bagian dari perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub? Dengerin baik-baik. Kita akan buka, lihat. Sekarang buka di Galatia pasal yang ketiga, yang 29. Orang Kristen mesti ngerti ini. Kalau kita ngerti ini, kalau kita tahu ini, covenant ini perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan Tuhan ingat, waktu engkau ngadapin persoalan, waktu engkau menghadapi himpitan, waktu menghadapi tekanan yang berat, nggak tahu jalan keluarnya, bangsa Israel ngerang nangis di padang gurun. Akhirnya ditolong Tuhan, doanya didengar Tuhan, karena Tuhan ingat perjanjiannya kepada Abraham. Dengerin sekarang. Apakah perjanjian itu jadi bagian kita? Di Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kalau kita miliknya Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Tuhan ingat. Kalau kita berdoa, kalau kita ngerang, kita nangis, Tuhan lihat, oh ini miliknya Yesus. Dia berhak menerima semua janji, perjanjiannya Tuhan dengan Abraham, menjadi bagian kita. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Orang Kristen mesti ngerti ini, ngerti covenant, ngerti perjanjian. Sehingga kalau orang Kristen itu ngerti covenant Tuhan dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia tahu persis kalau bangsa Israel ditolong hari ini, suatu hari kalau aku menghadapi masalah tekanan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan keluarkan aku dari segala persoalan masalah. Karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Dan kita ini adalah keturunannya Abraham. Dan kita berhak menerima janji apa yang Abraham terima dari Tuhan. Harusnya setiap orang percaya ngerti ini. Kalau orang percaya ngerti covenant ini, dia nggak akan stres, nggak akan bingung, nggak akan putus asa, nggak akan ngeluh, nggak akan gerutu, tapi dia fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Ketika Tuhan ingat perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakub, ketika kita berdoa, dia ingat kita. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah Israel melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bangsa Israel diperhatikan karena Tuhan pernah berjanji pada Abraham, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan ditolong. Hari ini kita pun menjadi bagian dari janji perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Kita khawatir, kita takut, kita stres, kita bingung, kita nggak tahu ngapain lagi. Kita ngikutin arus dunia, kita ngikutin perkataan, filsafat orang dunia. Karena kita nggak ngerti kebenaran. Hari ini, kau mesti ngerti kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu dari semua ketidakmengertianmu. Disingkapkan pewahyuan kebenaran. Bayangkan, kita ini menerima janjinya Tuhan. Kita menerima perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Bapak Ibu berdoa, ngalami pergumulan, sedang nangis, sedang berdoa nggak dijawab Tuhan, sudah putus asa, sudah stres, berdoa mentok sampai plafon, belum terjadi breakthrough dan terobosan, hidup kok rasanya tambah sulit. Nangis sama Tuhan, jerit sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan ingat, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapannya, karena Tuhan ingat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita menerima janji itu hari ini. Karena kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. It's powerful sekali. Powerful. Makanya orang Kristen harus ngerti kebenaran. Jangan nggak ngerti kebenaran. Kalau nggak ngerti kebenaran, kamu isinya ngeluh terus, kena masalah ngeluh. Kalau nggak ngomel, kalau nggak nyalain orang lain, mulutnya ngomongnya yang jelek terus. Orang Kristen banyak ngeluh, banyak jelek. Apalagi ngeluhnya sama orang fasik yang kenal Tuhan. Kamu tuh mempermalukan diri sama setan. Kita ini harus ngerti kebenaran. Kita harus tahu posisi kita di dalam Kristus itu apa. Dan doamu pasti dijawab Tuhan. Tangisanmu didengar Tuhan. Eranganmu didengar Tuhan. Surga memperhatikan loh. Bangsa Israel akhirnya ditolong keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian lewat padang gurun dulu. Ternyata sudah dikeluarin dari tanah Mesir, dari perbudakan. Mentalnya masih tetap mental budak. Hatinya orang Israel masih ke Mesir. Dan Mesir susah keluar dari hati orang Israel. Sekalipun dia ngerang, sekalipun dia berdoa, dan akhirnya Tuhan tolong, tetap hanya 2 orang yang didapatin hatinya benar di hadapan Tuhan, Kaleb dan Yosua, sama keturunan yang di bawah 20 tahun. Dengerin hari ini, yang ternyata Tuhan bisa sanggup tolong bangsa Israel. Tuhan bikin mujizat sama bangsa Israel, tetapi bangsa Israel nggak sampai tanah perjanjian karena hatinya nggak mau kenal Tuhan. Hatinya tetap nempel kepada manusia yang lama. Kita hari ini sudah ngalami mujizat, ngalami breakthrough, ngalami terobosan, ngalami pertolongan Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini hatimu masih cenderung kepada dunia, perbuatanmu seperti orang dunia, kata-katamu seperti orang dunia, kelakuanmu masih seperti orang dunia, bahkan pingin melakukan hal orang dunia lakukan, kita nggak akan dapatin berkenan masuk tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Bagian kita harus
mengkoreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Kita harus belajar berubah. Di 1 Korintus 10 dijelaskan bahwa apa yang terjadi atas bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel di padang gurun, itu sebagai peringatan bagi kita supaya kita ini tidak melakukan apa yang bangsa Israel lakukan. Karena mereka tidak masuk destinasi Tuhan karena sikap hatinya buruk, hidup dalam perzinahan, ngelawan pemimpin, berontak. Saya ini pernah khotbah ini 1 Korintus pasal 10, Pak, cari aja di YouTube. Akhirnya apa? Mereka tidak sampai destinasi Tuhan, kecuali Kaleb dan Yosua. Tuhan mau kita ini belajar dari apa yang bangsa Israel alami. Bangsa Israel berdoa, nangis sama Tuhan, ditolong Tuhan, lepas dari perbudakan. Tapi bangsa Israel ini setelah nangis sama itu nggak bertobat. Nah, kita setelah ditolong Tuhan, harusnya kita tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Hidup kita semakin hidup benar, semakin kita dedikasikan untuk Tuhan. Bukan malah ngawur, bukan malah kacau, bukan malah berantakan. Hidup kita hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita hari ini untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Banyak orang ketika masih kecil sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi ketika mulai diberkati dia lupa dengan Tuhan. Ini seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Dipelihara Tuhan, diproteksi, sampai hari ini masih tetap diberkati. Tetap bisnisnya jalan terus, semuanya baik-baik saja, tetapi hatinya nggak cenderung sama Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Terbukti kita ini sungguh sama Tuhan apa tidak? Pembuktiannya akan manifestasi lewat perbuatan dan tindakan kita ketika kita tetap mengalami persoalan. Hari ini ada beberapa orang yang sedang bergumul, sedang berjuang dengan persoalan masalahnya. Tuhan sanggup memulihkan masalahmu dengan sekejap mata, seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan untuk merubah hatimu dibutuhkan pertobatan yang murni. Tuhan hari ini sanggup menolongmu. Kamu berdoa, nangis sama Tuhan, Tuhan dengerin doamu, eranganmu, jeritanmu, permohonan. Tuhan lihat. Di sisi lain juga Tuhan lihat isi hatimu. Benar mencintai Tuhan apa enggak? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh apa tidak? Hari ini kita harus memberikan hidup kita, hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Kita mau dedikasikan sepenuhnya hati ini sama Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, ini sebagai perjalanan yang harus kita lalui. Karena Tuhan sedang ajari sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ketika hari ini doa kita belum dijawab, permohonan kita masih belum, kita pingin sesuatu yang sesuai dengan kehendak pun belum jadi, masih dalam proses. Artinya bukan berarti Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan memperhatikan, hanya menunggu sikap hati kita yang benar. Banyak hal yang harusnya kita terima, tetapi karena sikap hati kita ini belum siap menerimanya, akhirnya pending semuanya. Bagian hari ini kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Bagi beberapa orang yang sedang bergumul, struggle, pingin ngalami breakthrough, belum mengalami breakthrough, kamu doa sama Tuhan. Doamu diperhatikan Tuhan, kata-katamu diperhatikan Tuhan. Engkau ngerang sama Tuhan, pingin breakthrough dan terobosan, akan didengar dan Tuhan akan bertindak. Selama hati kita belum fokus sama Tuhan, selama hati kita masih nempel kepada hal duniawi, belum kita dedikasikan untuk Tuhan, seringkali tetap diazinkan itu. Doa belum dijawab, supaya kita ini belajar, supaya hati ini bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Gak perlu nyerah. Ngapain meski nyerah? Ngapain meski ngerutu ngomel? Ngapain meski nyalain orang lain? Ngapain meski nyalain Tuhan? Tuhan sampai hari ini, Tuhan sampai hari ini, Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan, Tuhan akan melakukan hal besar sama hidup kita, karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Masing-masing harus mencapai destinasi Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, jangan fokus pada persoalan. Jangan fokus pada persoalanmu. Jangan fokus, doaku kok belum dijawab Tuhan. Rasanya kok aku mungkin gak berkenan. Kenapa pergumulanku masih mentok terus? Kenapa aku masih muter-muter terus? Jangan fokus di situ. Fokus kepada surga. Apa yang surga mau kerjakan. Ketika engkau mengerang, menangis, menjerit, berdoa, mohon, nyembah Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Surga memperhatikan. Surga melihat. Tinggal tunggu waktu terobosan itu akan datang dengan cepat. Akan datang dengan cepat. Ternyata bangsa Israel ditolong Tuhan, karena Tuhan ingat perjanjiannya yang dilakukan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hari ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, jalan buntu. Saya pun juga pernah mengalami masa sulit, jalan buntu. Tetap fokus sama Tuhan.
Tuhan memperhatikan dari surga. Dan surga akan turun tangan dengan cara yang ajaib. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Belajar terus, bangun keintiman dengan Tuhan. Kelakuan yang buruk, kelakuan yang jelek, tanggalkan. Jangan pakai kelakuan yang masih di Mesir. Mesir itu berbicara masa lalu. Hidup dalam kedaging, hidup dalam dunia loh. Hidup dalam perbudakan. Tetapi Tanah Perjanjian berbicara tentang hidup dalam anugerah kelimpahan. Hidup membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai engkau pingin keluar dari Mesir, tapi kelakuanmu seperti orang Mesir. Tidak heran belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kalau pingin kau keluar dari Mesir, kau nangis sama Tuhan, kau jerit sama Tuhan, dan Tuhan akan dengar itu. Kau akan dibawa ke dalam tanah perjanjian. Amin. Jalan terus dan nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan mulai hari ini. Apapun yang terjadi, tetap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Jangan malah memiliki hati yang bengkok, hati yang melintir. Fokus kepada kesalahan orang, fokus kepada persoalan, fokus kepada hal-hal yang bikin ruwet, bikin kacau. Sekarang mulai fokus kepada janji Tuhan. Ketika kita fokus dengan janji Tuhan, Tuhan sendiri akan campur tangan, bikin breakthrough dan terobosan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Enjoy. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Dengan cepat Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Masih ada pengharapan. Buat orang yang sudah divonis dokter, mungkin umurmu tinggal 3 bulan, 4 bulan. Masih ada pengharapan. Dengerin doa, minta sama Tuhan. Tuhan, ingat perjanjianmu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini aku mohon. Menurut Galatia 3:29, aku adalah keturunannya Abraham yang berhak menerima janji Allah. Dan Tuhan pasti akan bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Hari yang sedang struggle perjuangan, kehidupan bisnis usaha yang hancur, jerit sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Bagi orang keluarga yang ingin dipulihkan, nangis sama Tuhan. Ingatkan Tuhan dengan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa kita juga berhak menerima karena kita adalah keturunan Abraham. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Karena kita ini berdoanya harus sesuai firman. Ingatkan Tuhan dengan perjanjiannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan proteksi. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kita seringkali doa menurut kedagingan kita. Doa kita ngawur. Sekarang doa sesuai dengan firman Tuhan aja. Tuhan berjanji. Tuhan tolong bangsa Israel. Hari ini pun juga akan tolong kita. Tuhan pernah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Hari ini pun Tuhan juga bisa sanggup lakukan. Kalau bangsa Israel keturunan Abraham, hari ini pun aku adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Enjoy. Nikmatin hidupmu bersama Tuhan setiap hari. Dan kita akan menikmatin terobosan-terobosan ilahi yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita akan dibawa mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tentukan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa Bapa, dalam nama Yesus kami memantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Biar firman ini terus membawa hidup kami semakin ngerti kebenaran. Semakin fokus sama Tuhan, fokus sama janji Tuhan. Bahwa hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan. Bagi orang struggle, Tuhan proteksi, jagain, lindungi, dan berikan kemampuan untuk hidup dalam kemenangan. Dan namamu berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul, apapun yang digumulkan, keuangan, hubungan suami istri, keluarga, bisnis, karir, atau apapun juga nama pelayanan. Tuhan, Engkau sendiri yang ngajarin mereka untuk fokus kepada janji Tuhan. Engkau sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan. Bagimu hormat, pujian, dan pengagungan. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap orang yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.